Selamat pagi. Kita akan segera mulai melakukan persiapan trading plan untuk pagi ini tanggal 6 Agustus 2021. Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana IHSG kemarin ya. Kemarin IHSG ternyata naik dengan momentum yang cukup kuat ya, dan ternyata berhasil nge-break resisten terdekatnya yaitu di sekitar 6166-an. Dan sekarang menurut saya dia akan segera menguji level 6238-an ya. Tapi hati-hati, ini hari Jumat dan ada kemungkinan bila harga hari ini mencapai level resisten ya, ada kemungkinan dia akan mengalami penurunan sebentar. Ya, jadi itu prediksinya mungkin hari ini dia naik habis gitu turun sedikit gitu ya. Mungkin Senin baru lanjut naik lagi setelah dia mantul dari support ya, atau mungkin dalam minggu depan lah. Itu ya perkiraan yang wajar ya. Maksudnya skenario yang paling mendekati kira-kira seperti itu. Jadi ini skenario sideways-nya sudah nggak jadi ya. Jadi yang jadi skenario yang pertama ini, dan ternyata dia berhasil mantul dari demand dan MA20 hingga sampai mendekati ke resisten 6238. Kita saksikan aja apa yang akan terjadi hari ini. So, bagi Anda yang trading bisa melakukan segala tindakan, strategi, dan antisipasinya. Jadi dengan kenaikan IHSG sepertinya blue chip juga sedikit kemarin ada pergerakan yang positif ya. Itu juga didorong oleh sentimen indeks Asia yang juga sedikit naik. Kemarin tetap naik lagi gitu ya. Naik sedikit gitu. Cuman ya kita nggak tahu ini hari Jumat lagi apakah indeks HSI sebagai perwakilan salah satu dari indeks regional Asia dapat melakukan kelanjutan uptrendnya atau masih sideways atau mungkin malah turun sedikit. Kita lihat aja. Baiklah, kita akan segera bahas bagaimana performa saham kemarin tanggal 5 Agustus yang kita pilih. Good kemarin ada jalan sedikit ya, jalan sedikit kemudian dibawa turun, kemudian ditutup dengan doji ya. Jadi overall dia masih ada upaya yang cukup lumayan untuk melanjutkan kenaikan harganya. Namun seperti yang saya gambar kemarin ya, ini ada area supply dan saya gambar kemarin garis hitam, ada kemungkinan dia akan terpantul karena dia menyentuh area resisten. Dan bener kan, dia terpantul dan belum bisa langsung jret gitu ya. Selalu ada reaksi apabila ada area supply atau area demand, atau area support atau area resisten. Kita lihat aja apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin karena Garuda Food ini pergerakannya juga nggak kenceng-kenceng amat ya, mungkin dia akan turun sebentar, kemudian baru minggu depan akan lanjut naik. Oke, kemudian ada Baja. Baja kemarin juga masih berkutat di area supply area ya, resisten, dan saya kira dia masih potensi untuk lanjut. Kita lihat aja hari ini bagaimana. Kemudian ada BEKS. BEKS kemarin ya masih dalam senario yang wajar lah. Jadi dia mantul dari area support resisten become support ya, dan kemudian dibawa naik lagi ya. Hopefully dalam beberapa hari ini dia akan melanjutkan kenaikannya sesuai senario ini. Ini kan turun kemarin, terus diambil lagi naik kan. Nah, hopefully dalam beberapa hari ke depan dia bisa melanjutkan tren naiknya ya. Itu kemudian BBRI, seperti yang saya sebut tadi, BBRI dan kawan-kawannya bank-bank besar itu mengalami kenaikan yang lumayan kemarin karena didorong oleh juga sentimen IHSG yang naik ya. Jadi kemarin sudah jebol dari support dari pola W alias double bottom, dan moga-moga ini menjadi awal kenaikan saham-saham blue chip dan saham-saham BUMN ya. Mungkin menjelang akhir tahun nanti 4 bulan lagi ya dia harus melakukan window dressing. Jadi kayaknya ya mulai naiknya mungkin mulai sekarang ya. Mungkin apapun itu Anda perhatikan dulu karena dia belum jebol dari area trendline ini. Jadi masih harus a bit be careful ya, karena belum ada konfirmasi yang lebih kuat lagi, walaupun ini sudah lumayan
karena dia masih di bawah MA 200 juga. Jadi perhatikan sampai trendline ini jebol dan kemudian MA 200 nya jebol dan kemudian dia pullback lagi, baru Anda lebih aman untuk mengkoleksi dengan lot yang agak lebih ditambah ya. Kalau sekarang mau mulai nyicil sedikit saya kira oke. Atau mungkin mau day trade saya kira juga oke. Hati-hati, di sini juga ada area resisten ya, ada area demand ya. Berlaku untuk Bank Mandiri, BCA dan lain-lain ya. Saya nggak bahas, mirip semua. Kemudian ada MCOR kemarin juga naik. MCOR kemarin naik sedikit, kemudian dibawa turun lagi. Mungkin karena dia merespon area supply area ini. Tapi saya kira dia masih dalam potensi kelanjutan kenaikan yang cukup besar ya. Mungkin dia akan mantul lagi dari area resisten become support ini seperti yang saya gambar kemarin. Hopefully sesuai scenario, dan dia akan balik untuk melanjutkan kenaikan harganya. Oke, itu titik pertama. Kalau titik kedua untuk nunggu di sekitar MA 200-an sini, tapi saya kira agak jauh ya. Mungkin dengan sentimen banking yang sekarang mungkin nggak akan sampai ke situ. SMDR SMDR hari kemarin masih belum bergerak, tapi overall dia masih bertahan di atas area demand. Saya kira masih dalam skenario yang wajar untuk upayanya untuk melanjutkan kenaikannya ya. Itu SMDR. Kemudian ada Tegra. Masih dalam skenario sesuai planning, dan hopefully dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan dia bisa melanjutkan kenaikannya, atau mungkin dia naiknya nggak cepet tapi pelan-pelan ya, mungkin 2 minggu atau sebulan lagi baru dia nyampe ke area resisten ini. Tapi masih cantik dan dia mantul dan bagus sekali membentuk higher low, dan sekarang kemarin mulai naik. Moga-moga hari ini bisa tembus dari MA 50 dan nggak lama lagi moga-moga dia golden cross ya. Kalau golden cross ya Anda boleh hold sebagian lot untuk di hold jangka panjang ya. Untuk swingnya moga-moga dia bisa nyampe juga ke area MA 200 ini, dan bahkan dia ya ini kalau mau dibilang mirip-mirip juga dengan cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. So hopefully ya dalam bulan depan atau mungkin sebelum Desember saya kira ada potensi untuk minimal bisa lah sampai 180-an ya. Moga-moga ya. Karena ini bentuk cup handle biasanya naiknya panjang. Sorry. TPIA kemarin juga belum bergerak, tapi ini masih dalam potensi yang cukup besar untuk naik ya. Dia masih sideways dulu karena ketahan dari resisten merah yang saya gambar ini, dan juga dari MA 200. Bagi Anda yang masih belum punya, Anda bisa ikut dengan skenario yang kemarin saya jelaskan ya. Anda putar lagi videonya. Kemudian ada Atik juga masih belum gerak, kayaknya dia akan ke bawah dulu ya, akan ke bawah dulu ya, sesuai dengan ini kan trading plan yang kita gambar kemarin. Karena dia apa? Karena dia menyentuh area resisten, area supply area. Jadi kemungkinan dia nggak bisa langsung terlalu gampang untuk jebol ya, karena ada garis pertahanan yang melawan dia di sini. Kemungkinan hari ini apalagi hari Jumat, saya kira dia akan melanjutkan turun dan kemudian baru naik lagi ya. Itu untuk Atik. Kemudian untuk Arto juga mengalami pullback, masih dalam skenario Anda tunggu saja sesuai perencanaan kemarin. Kemudian Same juga masih belum. Nah kan, meskipun ada berita bla 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 ya, bukan berarti hari itu langsung naik. Kan kemarin lusa kalau nggak salah ada berita gini gitu, banyak disebar ya di berbagai macam grup, tapi ya nggak langsung naik gitu loh. Anda tunggu aja. Anda tetap harus melihat chart walaupun ada berita apapun itu. Saya kira dia ada potensi dua skenario ini. Yang pertama, dia akan merespon area demand yang sekarang dites ini dan kemudian baru naik. Apalagi dia belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda penjebolan area sideways ini ya ini. So masih belum ya. Kita lihat dulu saja apakah dia hari ini mampu nembus begini dan tembus
atau dia malah jebol ke bawah sehingga scenario 2 yang jalan ya. Anda tunggu aja. Kemudian ada BBHI juga masih on track ya, dia masih mengetes area apa ini, area support ya, ada area support dekat sini, dia lagi dites. Walaupun kemarin naik sedikit ya, dikiranya mau arah tapi belum ya. Jadi ada dua kemungkinan dia akan mantul di garis biru ini dulu, atau hari ini alias hari ini bisa naik, atau mungkin dia turun ke kotak hijau ini baru naik. Itu scenario yang terdekat ya. Overall juga masih dalam fase uptrend. Hati-hati, trend lainnya kayaknya nggak nyampe, nggak deket-deket banget nih. Jadi ada potensi loh dia turun ke area gap baru naik. Ada potensi ya, saya bilang ada potensi. Dan apalagi kalau kita gambar di sini trendline yang kedua, ini trendline percepatan. Dia benernya udah tembus dari area trendline, sudah break, dan ini memberi kesempatan saham untuk menjadi sideways atau memberi kesempatan kepada bear untuk memukul dia turun dulu baru naik ya. So be careful ini ya, moga-moga aja hari ini ya, ini kemungkinan kedua ya, masih bisa. Moga-moga at least dia sampai ke kotak hijau inilah. Jadi kayaknya kalau langsung naik jebret gitu belum ya, kayaknya mungkin turun dikit baru naik. Kalau kita gambar trendline ketiga ya moga-moga dia mantul di trendline yang tengah ini aja ya, kita harapkan. BDMN ya, selamat ya bagi kemarin yang sudah follow. Seperti yang saya katakan, ini adalah ascending triangle kemungkinan, dan dia akan golden cross ya. Jadi bagi Anda yang sudah nyicil masuk kemarin dan Anda sudah profit ya, selamat bagi Anda yang sudah profit. Dan good newsnya lagi, ini udah mulai break dari trend line-nya, uptrend line-nya, itu tanda bahwa dia momentumnya kuat. Jadi ada dua kemungkinan, hari ini dia akan lanjut langsung naik atau turun dulu. Turun saya kira di sini ada support ya, jadi mungkin naik, turun sedikit baru naik, apalagi ini Jumat, atau mungkin ya mungkin nanti masih membentuk candle doji begini mungkin ya. So let's see, kita lihat aja hari ini ya. Jadi bagi Anda yang belum punya, sebaiknya Anda nunggu aja di area ini ya, supportnya 1, 2 ya, sebaiknya Anda nunggu di 2 area support itu, atau di atap segitiga ini juga bisa. Baiklah, kita akan segera masuk untuk trading plan kita pagi ini. Yang pertama adalah BIT. BIT masih dalam planning, dan hopefully hari ini setelah dia pullback sedikit kemarin, moga-moga hari ini ngepir ya, lanjut naik sesuai dengan garis hitam yang saya gambar ini. Atau mungkin misalnya hari ini dia dibawa turun lagi, Anda bisa nunggu aja di area kotak hijau ini dengan stop loss di bawah kotak hijau, dan ada harapan hopefully dia akan mantul di kotak hijau ini dan meneruskan kenaikannya. Anda coba cari di area bid, area yang agak tebel ya dari candle ini ya, itu untuk bid. Kemudian becap bicap juga sama seperti bid. Jadi kemarin ini sebenarnya dia melakukan pantulan dari area demand, kemudian naik dan dibawa turun lagi, dan masih ditutup di area yang hijau ya. Boleh dikata ini pas di support MA50. Jadi saya kira hari ini pasti bukan pastilah, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya walaupun tipis mungkin ya. Jadi ini sudah mantul, ini naik, udah turun, dan ini sudah naik tapi kemarin mandek mungkin karena market close, atau ada sebagian profit taking. Oke, dan ini mungkin ada karena ada area supply area yang menahan dia cukup gede ya, hati-hati. Tapi kemarin sudah ditusuk, jadi
Mungkin sekali masih bisa dihajar lagi. Kita lihat aja untuk backup ya. ISSP kemarin sore juga tiba-tiba ditarik ke atas dan kemudian dibawa turun lagi. Bagi Anda yang belum punya, Anda masih bisa masuk dengan stop loss di bawah kotak merah ini ya, karena kotak merah ini sekarang sudah menjadi hijau. Ini resisten yang become support ya, supply become demand area. Dan karena sudah dijebol ya, ini kemungkinan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi bagian yang belum punya bisa masuk di area dekat kotak hijau ini 308, stop loss di sekitar 282 ya. Itu untuk ESSP. Kemudian nah ini mirip juga bullish engulfing lah ya, naik kemudian gini terus lanjut ya. Itu untuk ESSP. Kemudian untuk Tegra, juga polanya masih cantik, stick on the plan ya. Tegra ini udah dibahas tadi ya, udah dibahas ya. Jadi masih on plan ya, masih masuk dalam kandidat radar hari ini. Wood ya, nextnya Wood juga bagus polanya dan masih sangat lancar dalam planning kita kemarin ya. Ini habis naik kemudian dibawa turun ke area demand dan ini bagus banget membentuk pin bar ya, jadi jangan dilewatkan loh ya. Pin bar di area support udah banyak naiknya ini, kemungkinan besar, dan mandul lagi dari EMA 20, kurang apa ya. Jadi yang bawah ini skenario nya nggak terjadi, yang terjadi adalah skenario terbaru kemarin Wood ya. Dan ini sudah retest lagi area ini, area resisten become support. Sekarang supportnya di sini. Anda boleh cek apabila area ini dijebol, ini sangat menarik sekali ya. Wood ya, jangan lupa. Kemudian ada harta mirip-mirip juga sama Wood ya. Ini juga mantul dari area ini, mantul kan dari area ini, kemudian mantul lagi dari area supportnya ya. Jadi ada besar kemungkinan ini karena mantul di sini, ini mantul di sini, jadi saya kira dia akan lanjut terbang ke atas. Itu untuk harta juga oke ya, jangan dilewatkan. Breeze juga jangan dilewatkan karena dia sudah kemarin membentuk bullish engulfing dan mantul cakep banget di daerah MA 20. Rupanya senario kita nggak terjadi yang dijemput di sini ya. Jadi Anda boleh, kalau Anda agresif mau masuk langsung boleh dengan stop loss di bawah 2500. Atau bagi Anda yang lebih suka nunggu, Anda bisa nunggu di area kotak hijau ini sekitar 2660, boleh dibawa turun sebentar kemudian lanjut naik ya. Ini dia akan membuktikan kekuatannya di area resisten merah ini ya. Bila 2840 ini jebol ya, dia akan fly terbang ke atas. Overall masih dalam area trendline yang sangat cantik, walaupun yang ini sempat break sedikit, tapi mungkin ini false break. Kemudian ada BVIC juga lumayan oke. BVIC ya udah jebol dari range nya, bila bisa consider untuk buy lah. Kemarin ini juga sudah retest lagi area support become resisten become support ya, sekarang menjadi support ya. Jadi kemarin sudah mantul dan naik, kemudian masih ditutup hijau. Saya kira dalam beberapa hari ini dia akan berpotensi sekali melanjutkan momentum uptrendnya ya. Kemudian ada BPJA nanti saya ngomong. BPJA, BPNI, BMRI mirip-mirip semua. Kalau BPRI kemarin pola W dan break, kalau BPJA apalagi ada ini berita yang kelihatannya mau stock split dan lain-lain,
mungkin itu menjadi katalis yang positif, dan dia sudah break range dan sudah break dari MA50 juga. Ada kemungkinan kalau misalnya hari ini lanjut naik, dia akan ngetes ke area sekitar MA50 yang juga berdekatan dengan area resisten ya, resisten dari ini apa 32 ribuan ya, resisten ya, direspon berapa kali. Jadi bagi anda yang suka blue chip, anda sudah bisa mulai consider untuk nyicil, tapi jangan gede-gede dulu karena dia masih di bawah MA200. Mungkin atau nyicil atau day trade ya. Kalau misalnya anda mau, bisa pakai stop loss di bawah 28.900 atau di bawah 30.000 lah, di bawah MA20. Tapi saya kira dalam beberapa minggu ke depan dia ada potensi untuk golden cross lah ya. Itu BPCA. Kemudian ada DGIK. DGIK juga bagus, mantul dari area demand ya, naik kemudian turun, mantul dari area demand, dan kemudian naik lagi. Berarti ini saya kira sudah waktunya dia naik. Anda boleh cicil masuk dengan stop loss di bawah candle ini 75 atau di bawah 71, dan kemudian Anda bisa amati apabila dia sudah berhasil menjebol area resisten ini ya, sekitar 88 ya. Itu DGIK. Atau kalau Anda mau stop loss-nya ketat, bisa di sekitar 78an ya. Jadi saya kira ini potensi untuk naik. Dan ini polanya juga pola W ya. Pola W. Kemudian ini sudah jebol juga area resistennya. Kemudian ada baca ini masih murah dan ada kemungkinan dia akan naik juga ya. Ini range-nya sudah dijebol ini. Beberapa hari yang lalu kan ramai banget udah dijebol, dan saya kira dia ini pullback dan kemudian dia akan lanjut lagi naik. Bagi anda yang mau masuk, anda bisa stop loss di 488 dengan target di sekitar 686. Atau bila anda sabar menunggu tapi kayaknya nggak dikasih, anda bisa nunggu di area ini 450 460an ya. Itu untuk baca. Jadi ada 3 skenario ya, mungkin anda bisa nyicil. Hopefully karena dia sudah break triple bottomnya, udah lama banget ya, hopefully dia bisa mencapai area ini ya. Biasanya kalau triple bottom itu terbangnya tinggi banget. Kemudian kota terakhir ya. Kota juga polanya masih sangat cakep membentuk pola ini, higher low, ini lowest low. Jadi ya ini polanya cantik, dan kemungkinan nggak lama lagi dia mau ini apa, golden cross ya. MA20 nya akan memotong MA50 dan lanjut terbang, dan kemudian dia akan ngetes area dekat-dekat MA200. Kota ya, jangan disia-siakan. Kemarin dia terbental sedikit karena kena ini resisten di area 193 ya, 193. Moga-moga hari ini bisa break dan lanjut naik, tapi awas, mungkin tidak sesmooth itu karena masih ada gap. Gap ini juga merupakan sebuah resisten, baru kemudian dia akan nyerang ke area ini. Oke, itu untuk ini, untuk kota ya, sudah cantik, higher low.
Dan kalau Anda mau nunggu lagi bisa nunggu di area ini lah. Sorry. Ya, ini support ya. Support, Anda bisa nunggu juga di garis biru itu. Dengan stop loss di bawah ini, candle ini dekat lingkaran kuning 135-an. Oke, itu kurang lebih 10 trading plan kita untuk hari ini. Semoga trading plan kita yang kemarin belum selesai juga bisa lanjut sesuai dengan skenario yang kita planningkan ya, yang kita baca, yang kita harapkan. Dan moga-moga hari ini pun walaupun Jumat ya tetap aja moga-moga banyak yang naik ya. Saya kira sekian dulu untuk pagi ini, dan bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat dan berguna bagi Anda, boleh Anda bagikan, share ke teman-teman Anda, ajak teman-teman Anda untuk gabung dengan grup kita. Linknya ada di bawah YouTube ini ya, di deskripsi Anda lihat. Dan Anda boleh subscribe dan like supaya Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baiklah, cukup sekian dulu untuk pagi ini. Happy trading dan semoga hari ini boleh membawa berkah yang besar buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode mendatang.